ada beberapa permasalahan dalam memelihara burung atau kondisi burung. Nah, burung yang kita pelihara, kadang-kadang ada kenapa kok burung ini kok botak terus dan nggak tumbuh-tumbuh gitu. Botak itu biasanya terjadi di kepala atau di leher. Nah, kenapa penyebabnya dan bagaimana caranya supaya dia itu bisa tumbuh kembali? Jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Babehen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo. Kali ini Babehen akan membahas tentang salah satu permasalahan bagi para kicau mania yang mempunyai satu permasalahan burungnya itu bulunya nggak tumbuh. Misalnya kepalanya botak atau kemudian lehernya biasanya umumnya terjadi itu di daerah kepala. Jadi kepala, di leher, kadang-kadang juga di sayap atau di ekor. Kenapa seperti itu? Apa permasalahannya? Dan kemudian bagaimana solusinya? Gini, biasanya burung yang mulai atau yang terjadi kebotakan atau sayapnya tidak tumbuh atau ekornya tidak tumbuh itu biasanya satu. Yang pertama adalah kalau untuk sayap dan ekor itu karena biasanya patah bolo pertamanya. Jadi penyebab awalnya itu biasanya bulunya patah. Nah, pada saat bulu patah, kadang-kadang kita diamkan saja. Sehingga yang terjadi adalah kalau patahnya itu posisinya ada di pangkalnya atau yang berdekatan dengan dagingnya, dengan daging misalnya di sayap nih, itu berdekatan dengan daging sayapnya. Patahnya tuh di ujungnya, langsung di ujung dagingnya. Nah, itu kalau kita tidak segera antisipasi, biasanya nanti pori-porinya nutup bolo. Jadi pori-pori yang untuk tumbuh si bulu ini ketutup. Kalau sudah tertutup, maka yang terjadi itu bulunya tidak akan tumbuh. Atau yang paling ekstrim, dia tumbuhnya di dalam sehingga akan terjadi pembengkakan. Nah, itu biasanya di sayap dan itu bisa juga terjadi di ekor. Ekor pun juga begitu. Itu yang kedua. Terus kenapa kalau misalnya di kepala kan bulu-bulu kecil nih? Nah, kenapa kok bisa begitu juga? Sama, bolo. Ketika ada burung kita yang untuk botak atau ininya tidak tumbuh, bulu-bulu kecil. Kalau bulu-bulu kecil yang tidak tumbuh itu faktornya bisa jadi karena memang habis mabung dan kemudian kagol mabungnya atau nyulam ya, gagal mabung. Yang selanjutnya itu karena posisi badan dia terlalu panas sehingga terjadi kebotakan bolo. Itu satu. Panas itu dalam tanda petik ini. Extra pudingnya terlalu ekstrim. Extra puding terlalu ekstrim itu juga bisa menyebabkan salah satu ciak bulu kalau bahasanya orang ya. Jadi dia nggak nyaman itu. Terus penyebab yang selanjutnya apa? Kutu. Nah, kutu ini juga bisa loh. Jadi dari kutu itu bisa membuat bulu itu rontok. Karena gatal dia. Nah, pada saat rontok itu tadi, akhirnya rapuh. Si bulu itu rapuh. Pori-porinya ketutup lagi. Tidak tumbuh lagi dong. Gitu. Itu. Yang ketiga bisa juga karena penyakit kulit. Jadi kulitnya itu berjamur. Kulit dari burung kita itu berjamur. Itu juga bisa salah satu penyebab dari kerontokan bulunya. Karena dia gatal tuh berarti ya. Nah, gatal digaruk terus, bulunya rontok, karena ketutup jamur kulitnya, bulunya nggak tumbuh. Jamur, kutu, gagal mabung. Yang selanjutnya ada salah satu penyebabnya lagi, kekurangan kalsium. Karena pada dasarnya tumbuhnya bulu itu kandungan kalsiumnya tinggi. Sehingga kalau dia kurang kalsiumnya, maka untuk menumbuhkan bulu
dia kurang maksimal. Gitu. Kita bahas satu-satu nih. Gitu ya. Gagal mabung penyebabnya apa ya? Bisa jadi mabung belum selesai, sudah dijemur, akhirnya pori-porinya nutup dan nggak tumbuh bulunya. Itu gagal mabung tuh. Salah satunya jadi botak. Dia permasalahan yang pertama. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, solusinya kalau kita terjadi seperti itu? Satu, Bolo. Yang pertama, mandikan dengan sampo anti kutu. Berikan antibiotik supaya kulitnya sehat dulu. Kita bikin kulit dari badan si burung itu sehat dulu. Nah, kita bersihkan semua. Bersih dari jamur, bersih dari kutu. Nah, itu kita mandikan setiap hari dalam posisi yang memungkinkan. Artinya, yang memungkinkan itu adalah pada saat panasnya bagus. Kalau nggak panas, jangan dimandiin. Masuk angin nanti dia, kembung dan akhirnya malah mati. Atau diobati anti kutu, karena sudah ada sekarang banyak obat yang apa namanya anti kutu di pasaran tuh banyak sekali. Silahkan boleh bisa pakai. Tuh. Yang selanjutnya, ketika itu pun tidak terjadi nih Bolo ya, ketika itu pun masih belum, kita amati, kita lihat di bagian sayap itu apakah ada pori-pori yang ketutup atau apakah ada bulu patah yang kemudian nggak tumbuh-tumbuh. Ketika itu ada, biasanya ini di bagian sayap sama ekor. Ketika itu ada, Bolo, maka kita pegang itu burung setelah setelah sudah dibersihkan dalam tanda petik ya, misalnya udah beberapa hari di mandi sampo anti kutu dan sebagainya, terus kemudian terlihat di situ kok ada yang patahan bulu, masih ada ujung-ujungnya gitu. Kita tangkap dalam posisi dia kering, besoknya maksudnya sebelum dimandikan, kita mandikan pakai tangan Bolo. Siapkan jamban atau ember atau terserah lah apa namanya, baskom atau apa gitu. Kita celupkan si burung itu ke dalam air. Tentunya kepalanya jangan, bagian sayap dan ekor, terutama ini bagian sayap dan ekor ya. Kalau ada bulu yang patah tadi itu, kita cabut menggunakan pinset Bolo. Di dalam air ya, Mbak Behen sekali lagi bilang di dalam air. Jadi jangan posisi di atas. Jadi posisi si sayap itu betul-betul basah betul dan di dalam air. Itu kita cabut pelan-pelan dengan perasaan supaya si burung tidak merasakan terlalu sakit. Sakit pasti, tapi tidak terlalu. Untuk menghindari stresnya dia. Nah, itu kita cabut pelan-pelan. Celup. Kalau ada patahannya. Seandainya itu tidak ada, tapi kita melihat di situ ada gumpalan atau biasanya agak jendel Bolo, pori-pori yang ketutup, kita siapkan jarum pentul atau ya pokoknya jarum apa deh, jarum sepet atau jarum suntik enggak apa-apa. Itu kita cobloskan untuk membuka pori-porinya. Nah, yang ada di dalamnya kita cabut juga tuh Bolo, pelan-pelan tapi jangan sampai merusak jaringannya, karena kalau sampai merusak jaringannya dia akan ketutup selamanya dan tidak akan tumbuh Bolo. Gitu. Jadi pelan-pelan kita cabut kita cabut gitu. Nah, insya Allah itu bisa tumbuh kembali selama cara mencabutnya benar, dengan pelan dan tidak merusak jalur dari bulu tersebut. Tentunya pada saat kita sudah mencabut itu, yang perlu kita lakukan sudah disampo, misalnya sudah dicabut, kita genjot juga pakan yang mengandung kalsiumnya, gitu. Supaya apa? Supaya pertumbuhan bulu itu bisa maksimal. Karena bulu itu kandungan untuk penumbuhan bulu itu butuh kalsium yang banyak, butuh kalsium yang besar. Karena sebagian besar bulu itu terbentuk karena kalsium. Gitu Bolo. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, Babe doakan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, disehatkan seluruh keluarganya. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania.
berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.